بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Orang tuaku jemaah salat maghrib Masjid Darul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah segala limpahan nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah titipkan ini mampu mendekatkan kita lagi kepada Rabb yang memberikan nikmat. Nikmat yang telah diberikan kepada hamba-Nya mampu kita kembalikan dalam bentuk aplikasi ibadah kepada Rabb yang memberikan nikmat tersebut. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini duduk di rumah Allah ini mengkaji kitab-kitab Allah, mengkaji ayat-ayat Allah. Allah sehatkan badan, Allah panjangkan umur, Allah berkahkan rezeki insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang tuaku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kita membahas tentang bab rukuk dan i'tidal, dan karena banyak pertanyaan seputar rukhsah salat bagi orang yang sakit, maka hari ini sesuai janji kami minggu kemarin kita akan membahas tentang rukhsah keringanan atau tata cara keringanan bagi orang yang sakit, jadi salat dalam keadaan duduk atau ibadah dalam keadaan tidak seperti normal biasanya. Perlu kita ketahui tentang bab rukhsah keringanan dalam ibadah ini sering kita jumpai dalam ibadah makhluk. Dalam puasa Ramadan, puasa wajib, ada juga rukhsah bagi orang yang musafir atau orang yang sakit, boleh dia mengganti hari-hari lain untuk berpuasa. Begitupun dengan salat. Salat merupakan ibadah makhluk, maka ada rukhsah tertentu yang diberikan keringanan oleh ulama-ulama kita. Salah satunya dulu pernah kita bahas keringanan bagi kita yang melakukan safar, maka rukhsahnya yaitu menjamak dan mengqasar salat. Maka bagaimana pula keringanan bagi orang yang sakit? Maka itulah kaji kita pada 40 menit ke depan insyaallah. Orang tuaku jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalil yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Kata Allah, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesusahan atau suatu kesempitan. Maka Allah menciptakan ad-din, agama, inna-dina indallahil Islam. Allah tak menciptakan agama Islam ini, tak menjadikan agama Islam ini untuk kita, yaitu agama yang penuh dengan kesulitan atau penuh dengan kesempitan.
tetapi Allah berikan kemudahan kita dalam beragama. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwasanya kalau dalam rukun yang telah ditetapkan oleh ulama mazhab kita, ijtihad ulama membuat rukun salat, salah satu rukun salat itu berdiri tegak betul. Berdiri tegak betul. Itu salah satu rukun salat. Maka kalau kita kembalikan di ayat Allah tadi, Allah menciptakan agama ini untuk kita, tidak membuat kita menjadi sulit. Maka rukun yang diijtihadkan oleh ulama berdiri tegak betul, maka boleh tidak berdiri, maka boleh ruksunnya kita bersolat dalam keadaan duduk. Maka boleh solat dalam keadaan duduk. Nanti akan kita bahas duduk seperti apa solat yang diajarkan oleh ulama. Ada yang duduk di atas kursi, ada yang duduk di atas lantai, ada yang duduk iftirash, ada yang duduk tawarruk, ada yang duduk ikka. Apa ikka itu? Duduk dengan menjolorkan kaki ke depan. Duduk yang kami sampaikan hari ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kita. Lalu dalil tentang salat duduk, dalilnya sangat banyak sekali. Yang pertama dari Imran bin Husain, "Kanat bi biwasirun fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Imran bin Husain datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini sedang sakit wasir." Diwasirun, saya sedang sakit wasir. Sakit wasir itu ambil. Sakit wasir itu ambil. Lalu datanglah Imran bin Husain kepada Rasulullah. "Aku menderita diwasirun, fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salat." Maka Imran bin Husain bertanya, bagaimana cara saya agar tentang salat ini kalau tidak bisa berdiri karena saya wasir, bagaimana posisi saya salat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalla qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janabin." Salatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu maka duduklah, jika tidak mampu maka berbaringlah sebelah kanan. Itu dalil tentang rukso. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka boleh solat dalam keadaan duduk atau berbaring sebelah kanan. Lalu ada dalil lain yang menjelaskan tentang dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabba'an. Rasul itu solat dalam keadaan duduk dengan kaki telapak kaki kanan berada di paha, di bawah paha kiri, telapak kaki kiri berada di paha sebelah kanan, atau kita kenal dengan duduk bersila. Jadi Rasul pernah dia solat dalam keadaan duduk, nampak sama Aisyah. Maka Rasul solat dalam keadaan duduk, bahwasanya yusalli mutarabbi'an. Rasul salat dalam keadaan duduk bersila. Itu dalil tentang duduk bersila. Boleh tak salat dalam keadaan duduk bersila? Maka dalilnya yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang posisi bolehnya duduk atau rukun duduk ketika salat. Untuk salat sunnah, misal kita salat tarawih, kalau di masjid kita salat tarawihnya tidak lama karena hanya membaca surah-surah pendek. Maka kita salat tarawih contoh di masjid salah satu Pekanbaru yang one day one juz atau one night one juz, satu malam satu juz. Maka tak tahan kaki kita, maka sepakat jumhur ulama menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau salat sunnah
Kalau salat sunnah tanpa ada unsur apapun, bisa kita berdiri, tidak ada unsur kita agar kita bisa duduk. Kalau hanya perkara salat sunnah, maka tanpa unsur apapun boleh kita salat dalam keadaan duduk. Kalau salat sunnah. Kalau salat sunnah, salat tahajud kita malam hari. Rakaat pertama, rakaat kedua salat berdiri kita, tetapi rakaat selanjutnya kita salat duduk. Maka menurut pendapat ulama, kalau hanya perkara salat sunnah yang dilakukan, maka boleh dilakukan dengan salat duduk tanpa ada unsur apapun. Nah, kalau yang sehat, kalau mau berdiri, nak buat berdiri saja. Imamnya lama baca suratnya, karena kalau salat sunnah maka boleh salatnya dalam keadaan duduk. Tetapi beda pahalanya. Beda pahalanya khusus untuk perkara salat sunnah. Khusus untuk perkara salat sunnah. Kalau yang salatnya berdiri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna shalla qa'iman fa huwa afdal." Jika salat berdiri itu lebih utama, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'im. Maka orang yang salatnya duduk, maka ia mendapatkan separuh pahalanya salatnya orang yang berdiri. Kalau salat sunnah. Selanjutnya Nabi menyebutkan, wa man shalla na'iman falahu nisfu